semester kedua di tahun 2024 ini. Siapa yang menggunakan pengelolaan kinerja ini? Yang pertama adalah guru ASN. ASN itu berarti PNS dan P3K. Ya. Kemudian, bagaimana untuk guru non-ASN? Guru non-ASN dianjurkan untuk bisa menggunakan PMM ini, membuat SKP di PMM ini. Ya. Karena guru non-ASN pun ya, masih memiliki akun belajar ID. Dengan akun belajar ID ini bisa masuk pada pengelolaan kinerja untuk bisa melihat rapot pendidikan di sekolah saya seperti apa. Indikator kinerja apa yang harus ditingkatkan menurut versi rapot pendidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah itu. Dengan demikian guru bisa membuat SKP berdasarkan rapot yang Bapak Ibu dapatkan di sekolah masing-masing. Nanti ajuan tadi akan di-ACC oleh kepala sekolah sebagai atasan. Oke. Di awal halaman pasti Bapak setelah login akan diberikan tampilan seperti ini. Bapak Ibu silakan untuk memulai dan mengetahui lini masa informasi di halaman ini. Kemudian Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Perbaikannya adalah perbaikan jabatan dan pangkat saja. Tidak bisa memperbaiki NIP, tidak bisa memperbaiki data-data lainnya. Tempat tugas itu juga tidak bisa. Termasuk jabatan jenjang jabatan, ahli muda, ahli pertama, ahli madya, gitu ya. Itu tidak bisa. Yang bisa dilakukan perbaikan hanya golongan saja. Golongannya sudah golongan berapa dan pangkatnya apa. Seperti itu. Sekali lagi, kalau ada perbaikan di luar dari dua data tadi, silakan perbaiki di SIASN kalau terkait dengan perbaikan jabatan fungsionalnya ataupun informasi-informasi yang lainnya yang memang tidak bisa dilakukan di Dapodik. Dapodik memperbaiki terkait dengan informasi data Dapodik masing-masing. Bagaimana proses perbaikan data di Dapodik? Sangat mudah Bapak Ibu karena aplikasinya dipegang oleh operator sekolah masing-masing. Bapak Ibu sudah paham, sudah familiar dengan operator sekolah yang sudah puluhan tahun melakukan tugas aktivitas menggunakan aplikasi Dapodik ini. Oke. Setelah yakin dengan data tadi, Bapak Ibu bisa lanjut ke pembuatan SKP mulai dari pemilihan butir kinerja yang Bapak Ibu akan pilih. Ya. Pada saat kita akan memilih butir kinerja yang dipilih dari 8 kompetensi ini, Bapak Ibu harus pertama kali melihat capaian rapot pendidikan sekolah. Indikator dari rapot capaian pendidikan sekolah ini ada 6. Ada 6. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar ini. Dari 6 ini nanti akan diturunkan secara otomatis. Misalkan kemampuan literasi di sekolah Bapak Ibu tidak mencapai target. Artinya nilainya bisa saja cukup atau mungkin kurang. Ya. Warnanya juga bisa jadi merah ataupun kuning. Yang sudah tercapai warnanya bisa jadi warna hijau. Dari 6 indikator rapot pendidikan ini akan dibuatkan matriks secara otomatis oleh PMM sehingga Bapak Ibu bisa memilih seperti ini. Indikator peningkatan kinerja yang bisa Bapak pilih dari hasil rapot pendidikan, dari 6 indikator rapot pendidikan dibandingkan dengan 8 indikator peningkatan kinerja itu dikonversi menjadi 8 sehingga terlihatlah warna hijau, warna merah, warna kuning yang mengindikasikan kalau merah berarti kurang, kalau cukup berarti kuning, kalau baik berarti hijau seperti itu. Ya. Bapak Ibu hanya diizinkan, Bapak Ibu prioritaskan untuk memilih kinerja indikator peningkatan kinerja yang warna kuning atau warna merah. Artinya yang indikatornya masuk kategori
cukup atau kurang. Itulah yang harus Bapak Ibu tingkatkan. Ya. Karena SKP kita bukan sasaran kerja pegawai, tetapi sasaran kinerja pegawai. Kalau kinerja berarti kita refleksikan capaian tahun kemarin seperti apa. Yang kita tingkatkan adalah capaian yang masuk kategori tidak mencapai sasaran. Gitu. Jadi fokus pada yang cukup dan kurang itu yang ditingkatkan. Seandainya Bapak Ibu di sekolahnya mungkin hanya satu yang masuk kategori cukup atau kurang dari 8 indikator ini. Sementara Bapak Ibu jumlah gurunya ada 18 di SMP ini misalkan. Apakah semuanya numpuk di satu indikator? Misalkan di umpan balik konstruksif, itu semua numpuk di situ? Tentu tidak seperti itu. Sivitas sekolah melakukan dialog, pembagian, distribusi agar seluruhnya bisa Bapak Ibu bagi peran, siapa yang nanti akan meningkatkan kinerja umpan balik konstruktif, siapa yang nanti melakukan pemilihan untuk aktivitas interaktif. Jadi pada intinya, singkatnya, kalau ada yang hanya satu, merahnya, Bapak Ibu boleh memilih yang warna hijau yang lainnya, gitu ya, pada intinya begitu. Jadi tidak perlu sama-sama semuanya numpuk di satu indikator, ngurusi untuk yang bermasalah saja. Bapak Ibu bisa melakukan diseminasi, pengibasan kepada guru lain di saat Bapak Ibu melakukan aktivitas kinerja selama 1 semester berjalan. Oke. Kemudian setelah Bapak Ibu memilih salah satu kinerja, misalkan pengembangan kompetensi, maka nanti akan diberikan pilihan informasi poin capaian target sebanyak 32 poin. Ya. Ada 32 poin kinerja yang harus Bapak Ibu rencanakan minimal 32 poin. Maksimalnya 128 poin. Gitu Bapak Ibu. Ya, saya kira Bapak Ibu tidak perlu pelit, hanya cukup 32 poin, pasang dengan angka yang lebih banyak dari itu. Silakan. Tentunya mengukur tingkat capaian yang diprediksikan selama 6 bulan ke depan. Nah, rencana kerja ini, Bapak Ibu, ini adalah turunan. Turunan atau butir-butir SKP ini turunan dari Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 yang memberikan petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu silahkan capture nomor Perdirjennya, Bapak Ibu silahkan pelajari bersama-sama di sekolah, karena PMM yang ada yang akan Bapak Ibu gunakan semuanya menggunakan butir-butir SKP yang ada di Perdirjen ini. Semuanya mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan kinerja ini. Baik untuk kompetensi ataupun tugas tambahan atau perilaku itu diatur di dalam Perdirjen ini. Maka sebelum Bapak Ibu melakukan pembuatan SKP ini, pastikan sudah membaca Perdirjen GTK 7607. Yang di dalamnya, butir SKP ini berisikan 5 kategori kinerja. Yang pertama adalah kontribusi terhadap komunitas, kontribusi terhadap sumber belajar, berikan aktivitas butir SKP kaitan dengan pelatihan atau pendidikan ataupun non-pelatihan. Ya, walaupun yang namanya pembuatan pengajuan SKP yang pengajuan dupak tidak lagi berupa pengiriman ajuan dupak yang seperti tahun-tahun yang lalu, bukti pelatihan tetap digunakan untuk menunjukkan bahwa poin pelatihan seperti halnya ada yang bernilai 4 poin, ada yang bernilai 6 poin dan seterusnya. Ya. Ada poinnya pada saat Bapak ikut webinar, pada saat Bapak Ibu mengikuti lokakarya, simposium, itu semua akan mendapatkan nilai 4 poin untuk 1 kali kegiatan seminar. Sehingga untuk mencapai 32 poin, bisa saja Bapak Ibu mengumpulkan dari 2 kali seminar, berarti 2 kali seminar sudah 8 poin. Namun ingat, 8 poin atau 4 poin, ini bukan nilai angka kredit.
poin ini adalah nilai poin untuk penilaian capaian dari kinerja yang Bapak Ibu dapatkan. Angka kredit akan dikonversi tetap dari hasil predikat penilaian dari atasan. Baik berarti 100%, baik sekali berarti 150%, dikalikan koefisien capaian kinerja Bapak Ibu. Kalau mudah berarti 25, ya, angka kreditnya 25 dikali 100%, berarti dalam satu semester Bapak akan mendapatkan angka kredit, silakan. Kalau dalam satu semester berarti 6/12 dikali 100% dari angka 25. Seperti itu. Saya yakin terkait ini pasti Bapak sudah paham betul. Ya. Kemudian kedua, ini lanjutannya yang 18 poin. Dari poin 18 ada yang kaitan dengan bagaimana Bapak kalau saya sedang kuliah. Kuliah itu kan tuntasnya tidak mungkin kuliah satu semester. Ada Pak, kuliah satu semester apa? Mengikuti PPG dalam jabatan ataupun PPG prajabatan. PPG dalam jabatan saja ya, prajabatan 2 semester. PPG dalam jabatan ditempuh dalam waktu 3 bulan, layaknya Bapak Ibu kuliah. Nah itu dia, itu masuk kategori pelatihan dan bisa ditempuh dalam 1 semester, ya, 3 bulan, sehingga di semester yang sama Bapak Ibu bisa menunjukkan bukti ijazahnya, sehingga bisa dinilai sertifikatnya. Pak, bagaimana kalau saya kuliah di pendidikan untuk mengejar S2, ya, atau S3 dan seterusnya, ataupun S1? Bisa. Hanya saja mungkin tuntasnya pada saat Bapak Ibu sedang memberikan pengajukan SKP, mengajukan rencana SKP-nya, melakukan pendidikan. Jadi teman-teman yang sedang kuliah pun tetap membuat SKP. Karena sering banyak bertanya, Pak, saya sedang kuliah, apakah saya akan membuat SKP? Tetap. Perencanaan pembuatan SKP-nya tetap Bapak Ibu buat. Karena ada permen yang menjawab ataupun yang mengatur tentang itu. SKP-nya tetap dibuat. Ya. Adapun nanti bukti Bapak Ibu sudah selesai menuntaskan tugas belajarnya, ya pada saat Bapak Ibu sudah diwisuda, sudah mendapatkan ijazah. Nah, dicantumkanlah ijazah itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah menuntaskan kinerja pendidikan, penuntasan kinerja. Bahkan tidak tanggung-tanggung, angkanya mencapai 128 poin Bapak Ibu. Oke. Nah, yang kedua, tugas tambahan. Bapak Ibu juga demikian, tugas tambahan, poin yang tinggal dipilih, ya, tinggal dipilih. Ada 7 poin yang bisa Bapak Ibu pilih. Tugas tambahan ini. Oke, kemudian bukan tulisan bebas, bukan deskripsi, tetapi Bapak Ibu memilih dari tugas-tugas tambahan ini. Lagi-lagi ini adalah turunan dari Perdirjen 7606 yang tadi saya sampaikan. Sekali lagi, 7607 harus Bapak Ibu unduh, harus Bapak Ibu baca. Karena ini adalah aturan Bapak Ibu dalam pengelolaan kinerja Bapak Ibu guru. Selanjutnya terkait dengan perilaku, juga demikian ada 7 aspek yang dapat diobservasi oleh Bapak Ibu bersama dengan kepala sekolah. Silakan pilih yang nanti menjadi target capaian Bapak Ibu terkait dengan perilaku. Setelah itu baru kemudian Bapak Ibu melakukan pengajuan. Jadi 3 poin tadi, peningkatan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku. Ini nanti akan diajukan kepada pimpinan Bapak Ibu, yaitu kepala sekolah. Selanjutnya nanti Bapak kepala sekolah akan berkoordinasi lagi atau berdialog dengan Bapak Ibu, ya, untuk bisa memastikan capaiannya sudah selaras tidak dengan capaian rapot pendidikan atau ada hal yang perlu direvisi. Revisi bisa dilakukan oleh kepala sekolah, ya. Kepala sekolah masih bisa melakukan perbaikan, bahkan kepala sekolah bisa menambahkan, ya, poin tambahan terkait dengan kinerja yang kompetensi yang Bapak Ibu akan lakukan selama 6 semester, 6 bulan. Bapak Ibu nanti tinggal menunggu hasil verifikasinya. Saran kami adalah pada saat pembuatan SKP ini duduk bersama antara seluruh guru dan kepala sekolah sehingga mencanangkan programnya seperti apa.
dengan Bapak mempelajari Perdirjen 7607 tadi, dengan kata lain Bapak sudah fokus. Bapak pelajari rapot pendidikan di mana posisi kurangnya, di mana posisi yang merah dan kuning, nah itu fokus, sederhana. Setelah sepakat, sudah mencantumkan ke dalam PMM, itu bisa Bapak Ibu tuntaskan dalam waktu yang singkat. Oke. Yang lama adalah mungkin rembuk antara kepala sekolah dengan guru dalam satu ruang tersendiri, fokus merembukkan itu, satu waktu Bapak Ibu lakukan proses rembuk antar internal di sekolah Bapak Ibu. Setelah final selesai, berikanlah inputkan di sistem. Dalam 1 hari atau 2 hari, insya Allah ini akan tuntas dalam satu sekolah. Permasalahan mungkin akan muncul tatkala ada guru dengan status submingkal, tempat tugas, atau belum terdata di sekolah Bapak Ibu. Atau bahkan ada sekolah yang belum memiliki kepala sekolah, atau kepala sekolahnya sudah pensiun, atau masih PLT. Ini bagaimana? Nah, seperti itu. Ini nanti akan didampingi. Khusus untuk guru-guru yang dalam posisi tadi, data-datanya yang perlu diperbaiki, perbaiki data di Dapodik. Tidak ada pilihan, perbaiki data di Dapodik. Nanti akan mengalir. Nah, menyepakati rencana kinerja, tadi sudah disepakati. Setelah nanti disepakati, Bapak Ibu silakan buka kembali apa yang diberikan rekomendasi oleh kepala sekolah. Ya, oh ternyata SKP saya yang tadinya 40, sekarang kok jadi bertambah jadi 45 misalkan. Ya nggak apa-apa, silakan. Berarti Bapak kepala sekolah menimbang bahwa Bapak mampu menuntaskan SKP itu. Gitu ya, seperti itu. Saya yakin tidak ada satupun sivitas internal di sekolah yang dalam posisi kurang komunikasi antara pimpinan dan guru, antara kepala sekolah dan guru. Harus bersinergi dalam hal ini. Pembuatan surat tugas, pembuatan surat SKP ini tidak perlu berjauhan. Yang satu di luar kota, yang satu di rumah, tidak. Duduk saja bersama, baru mencantumkan ke dalam PMM-nya, dilakukan secara serentak saja seperti itu. Kecuali mungkin yang lagi sakit, di rumah sakit, kemudian tidak bisa menghadiri rapat, yang seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, lebih detail saya kira hal-hal seperti ini cek kembali perencanaan dari apa yang sudah disetujui kepala sekolah, itu bisa Bapak Ibu konfirmasikan kembali perencanaan kinerjanya. Nah, setelah disetujui, ya Bapak Ibu sudah dapat melaksanakan pengelolaan kinerja. Artinya Bapak Ibu sudah bisa melakukan aktivitas pencapaian dari target sasaran yang tadi di awal disepakati. Ini Bapak Ibu terkait dengan perencanaan, kita fokus saja dulu di perencanaan, terkait dengan pelaksanaannya bagaimana, observasinya bagaimana. Saya kira nanti kita bahas lain kali waktu saja, karena masih banyak kita waktu kaitan dengan pelaksanaan, termasuk juga penilaian juga begitu, kita bahas nanti saja. Sekarang kita fokus bagaimana Bapak Ibu menyepakati tanggal 20 seluruh SKP sudah dibuat. Dengan asumsi kalau Bapak Ibu tidak membuat SKP berarti Bapak Ibu adalah guru dengan data yang bermasalah. Itu kan? Mau disampaikan, mau dikatakan sebagai guru yang bermasalah dalam urusan data? Saya yakin tidak mau. Pastikan tidak ada satupun guru tidak mengetahui informasi ini, maka akan kami dampingi sampai tingkat kecamatan. Insya Allah upaya kita, insya Allah apa yang sudah kita sepakati bisa kita kejar dan mudah-mudahan bisa dapatkan capaian yang maksimal 100%. Terima kasih. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kita akan buka sesi tanya jawab setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Kusdiantoro Wijaya atas penyampaian materi ketegasan pembuatan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Nah, karena narasumber kita sudah menyampaikan materinya, maka untuk sesi berikutnya adalah kita buka sesi tanya jawab. Nah, bagi Bapak dan Ibu, sahabat BBK Jabar yang mungkin ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan raise hand jika ingin bertanya langsung.
Nah, untuk yang pertama ini, saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Nah, mungkin ini yang dari link ini ya, terbaru. Izin bertanya, dalam Permen 46 tahun 2022 dijelaskan bahwa penentuan target rencana kinerja ASN harus dari hasil cascading dan berimplikasi dengan IKU dari instansi pemerintah. Bagaimana pengisian PMM ini kaitannya dengan hal tersebut sehingga nantinya pengelolaan kinerja guru yang juga ASN instansi Pemda tetap fokus dalam penyampaian IKU daerah yang berimplikasi pada pencapaian misi dari Pemda. Mungkin kepada Ibu Lia berkenan menjawab, Bu. Baik, ya, betul. Jadi betul bahwa penyusunan RHK di SKP, baik itu menggunakan aplikasi e-kinerja maupun di PMM, tentunya harus cascading dari atasannya ya. Jadi kita lihat deh, pertama biasanya kita lihat dari perjanjian kinerja JPT-nya. Mungkin perlu saya tanya kembali, apakah kepala sekolah mempunyai perjanjian kinerja? Tentunya tidak. Gimana? Kepala sekolah apakah mempunyai perjanjian kinerja? Iya. Ada ya? Iya, ada. Ada ya? Ada, ya, ada. Artinya tentunya dari perjanjian kinerja kepala sekolah itu di-cascading kepada guru-guru yang ada di bawahnya sehingga kami pastikan baik dengan aplikasi e-kinerja maupun PMM itu sudah ter-cascading, sudah dibagi habis dari PK kepala sekolah yang tentunya di PK sasaran strategis kepala sekolah itu kita tuangkan ke dalam RH akan diintervensi oleh para guru yang ada di bawahnya. Jadi kita dari SKP dari atasannya, dari kepala sekolahnya. Jadi sudah cascading. Itu mungkin Bu dari saya. Ya, baik. Mungkin ada yang Ya. Baik, sedikit tambahan. Jadi terkait dengan capaian kinerja cascading kepala sekolah, ini baru bisa dilakukan pada tanggal 15 Januari besok Bapak Ibu. Sekarang yang bisa dilakukan baru melakukan pembuatan SKP dengan referensi rapot pendidikan. Nanti kita tunggu sampai tanggal 15 akan dibuka Bapak Ibu kepala sekolah membuat SKP-nya di situ. Dan semuanya memang turunan dari Perdirjen 7607 yang di dalamnya juga mencantumkan terkait dengan referensi data rapot pendidikan. Demikian. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Bu Lia dan Pak Diantoro. Mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait unit organisasi yang tercantum di PMM. Itu sudah sesuai dengan Dapodik. Tapi organisasi di kinerja BKN itu masih di sekolah awal. Harus bagaimanakah? Apakah nanti akan terintegrasi secara otomatis atau guru tersebut harus dibenarkan terlebih dahulu? Baik. Izin membantu dijawab untuk data-data yang tidak sesuai ini boleh diinformasikan ke admin SI ASN yang ada di BKD atau di BKPSDM. Nanti mereka yang akan menyesuaikan terkait unit kerja, misalnya jabatan, golongan ruang yang tidak sesuai, umur tidak sesuai, itu silakan diinformasikan, diinventarisir saja di setiap sekolah, sampaikan ke admin SI ASN di BKPSDM untuk dilakukan peremajaan data di SI ASN-nya. Kalau di aplikasi e-kinerja BKN itu ada beberapa yang bisa kita perbaiki sendiri
Di antaranya adalah golongan ruang, kemudian juga unit kerja. Kalau misalnya sudah tercantum, kita bisa merubah sendiri. Tapi kalau di aplikasi PMM ini saya izin belum masuk ke aplikasinya ya, tapi idealnya itu tetap kita informasikan ke admin SIASN sehingga data keseluruhan Bapak Ibu sudah berubah. Karena kalaupun kita merubah di aplikasi e-kinerja kemarin, itu belum pasti sudah berubah di SIASN. Jadi yang hanya berubah di aplikasi e-kinerja saja. Di SIASN-nya kadang belum berubah. Jadi idealnya baiknya tetap diinformasikan ke admin SIASN BKPSDM untuk segera dilakukan peremajaan data. Mungkin itu Ibu. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi beliau harus lapor dulu ke admin SIASN untuk melakukan peremajaan data. Diinventarisir saja. Ya. Siap. Oke, mungkin beralih ke pertanyaan berikutnya. Saya ada masalah di rapor pendidikan di PMM masih tertaut dengan rapor pendidikan sekolah. Tertaut dengan rapor pendidikan di sekolah sebelumnya. Nah, jadi saat ini beliau di sekolah baru. Bagaimana saya mengisi penilaian e-kinerja berdasarkan manfaat yang nomor 2 dari 8 indikator yang tertaut di rapor pendidikan? Mungkin pada Pak Gus. Baik, terima kasih. Pertama, yang perlu Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu di PMM sudah terdata di sekolah yang sekarang ini Bapak Ibu bertugas. Sehingga penilaian SKP, ajuan SKP disampaikan di sekolah yang sesuai, seperti itu. Ternyata rapot pendidikan yang didapatkan adalah cerminan dari rapot pendidikan yang lama. Ya, seperti itu. Mungkin maksudnya rapot pendidikan sekolah. Karena Bapak Ibu masuk kategori sebagai guru baru di sekolah tadi, maka cukup Bapak Ibu menginduk kepada rapot pendidikan di sekolah yang sekarang Bapak Ibu berada. Sehingga capaian SKP-nya, pilihan indikator kinerja yang nanti dipilih pun mengikuti apa yang ada di sekolah yang baru yang sekarang Bapak Ibu tempati. Gitu ya, seperti itu. Nanti tentunya setelah Bapak Ibu data di Dapodiknya muncul data rapot pendidikan, tentu ke depan sudah muncul rapot pendidikan dengan rekomendasi di mana Bapak Ibu berada di sekolah yang baru. Demikian. Terima kasih kepada Pak Gus. Mungkin Bu Lia ada yang ingin ditambahkan, Bu? Cukup ya dari saya kalau itu, karena lebih teknis dari Kemendikbud ya. Ya, siap. Terima kasih. Bertanya? Ya, sebentar Pak. Kita untuk sesi yang pertama ini kita bacakan dulu mungkin 5 pertanyaan ya yang ada di kolom chat. Nanti akan sesi kedua dibuka penanyaan langsung. Ya, ini tadi udah 3 pertanyaan. Sekarang pertanyaan keempat. Apabila seorang ASN tidak mengisi atau menginput SKP secara berturut-turut karena sakit, bagaimana? Apakah akan terkena sanksi, diturunkan jabatan atau diberhentikan? Mungkin Bu Lia berkenan Bu menjawab. Ya. Dengan teknis ya. Ya, baik sakit. Nah, ini sakit juga kan tentunya ada bukti bahwa yang bersangkutan itu apakah cuti sakit atau sakitnya seperti apa sehingga tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, kalau misalnya sakitnya itu memang ada keterangan dokter yang menyatakan tidak bisa mengerjakan, nah itu nanti rencana hasil kerja kita bisa sesuaikan. Karena tadi saya sampaikan SKP dengan Permen 46 ini kan sifatnya lebih dinamis. Jadi, kalaupun ada perubahan target di pertengahan itu kita bisa sesuaikan tentunya dengan alasan yang
masuk akal sesuai dengan izin atasan, sepengetahuan atasan sehingga bisa dibuat target. Jadi sekali lagi kalau sakitnya kita lihat sakitnya seperti apa, apakah ada surat keterangan dokter yang memang menyatakan yang bersangkutan tidak sama sekali tidak bisa melaksanakan pekerjaannya. Kalau misalnya berbulan-bulan kan tentunya juga itu nanti ada pemeriksaan lanjutan ya dari dokter tim kesehatan yang ditunjuk. Apakah bisa melaksanakan tugas jabatannya selanjutnya atau tidak. Nah, jadi sementara kalaupun misalnya ada keterangan sakit yang mungkin hanya seminggu atau 2 minggu dan ada surat keterangan dokter yang bisa dipertanggungjawabkan, nanti kita bisa sesuaikan dari target yang telah diberikan ya. Tapi kalau sakitnya tidak ada keterangan apapun, nah artinya tetap kinerjanya kan harus dinilai ya, karena tidak ada keterangan bahwa yang bersangkutan ini benar secara resmi oleh dokter instansi pemerintah yang bersangkutan itu sakit dan tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Mungkin itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Lia atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir di sesi pertama ini, yaitu untuk Kepsek dan guru di PMM, itu kan mengisi SKP-nya melalui PMM. Nah, kalau di sekolah itu ada tata usaha yang PNS, tentu beliau membuat membuat SKP-nya itu melalui e-kinerja BKM. Nah, pertanyaannya adalah apakah KS juga membuat SKP di e-kinerja BKM agar tata usaha tadi ada RHK intervensinya. Nah, lalu apakah jika guru sedang PPG, itu sertifikat PPG-nya bisa jadi bukti di kinerja PMM-nya, Pak? Terima kasih. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama, Bu Lia berkenan Bu menjawabnya. Ya, boleh nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Kustiantoro ya. Jadi betul kemarin juga kami sudah membahas karena di lingkungan sekolah itu tentunya ada tenaga lain selain guru. Nah, ini kami juga kemarin bahas dengan tim kami yang kemarin ikut ke Jakarta dan ke Jogja. Apakah ada informasi dari Kemendikbud terkait kepala sekolah yang harus menilai tenaga pendidikan di luar tenaga pendidikan karena mungkin ada TU-nya. Kemudian kepala sekolah tersendiri pun kan dinilai oleh kepala dinas pendidikan. Artinya kepala dinas pendidikan kan tidak masuk ke aplikasi PMM tersebut. Sepemahaman kami berkoordinasi dengan rekan-rekan, artinya sementara nih sebelum ada kami informasi lebih lanjut, artinya yang bersangkutan harus ada di 2 aplikasi tersebut untuk kepala sekolah karena yang bersangkutan pertama harus menilai para guru dengan aplikasi PMM, tapi yang bersangkutan pun harus dinilai oleh kepala dinas pendidikan sehingga harus ada SKP dengan menggunakan aplikasi e-kinerjanya. Begitu pula dengan yang ada di bawah kepala sekolah, tenaga TU dan kawan-kawan, kan pasti tidak semua guru ya di lingkungan sekolah itu. Artinya Pak Kepala Sekolah itu juga menurunkan LHK-nya kepada pegawai-pegawai non jabatan fungsional di sekolahnya sehingga jadi satu SKP tersebut bisa dimanfaatkan untuk penilaian ke atasan dan menilai ke bawahan. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan sebelum kami mendapatkan informasi lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi e-kinerja ini untuk kepala sekolah ya. Mungkin boleh ditambahkan oleh Pak Kustian. Ya, baik. Pertanyaannya menarik karena terkait dengan tenaga atau tendik di luar dari guru, sementara tenaga operator sekolah, tenaga PAS tadi, administrasi sekolah, itu tidak memiliki akun belajar ID. Tidak memiliki akun belajar ID, maka otomatis tidak bisa masuk ke PMM. Gitu. Dan tadi pengajuannya pastinya mengikuti ajuan yang ada di kinerja. Namun bagaimana penilaiannya tadi sudah disampaikan, kita tunggu kepastian tanggal 15 yang nanti akan di-launching terkait dengan kinerja kepala sekolah, apakah nanti ada informasi untuk menjawab itu. Itu mungkin salah satu alasan kenapa kinerja kepala sekolah baru bisa dibuka di tanggal 15 karena mempertimbangkan hal-hal pertanyaan tadi. Saya kira seperti itu. Kemudian bukti PPG artinya sudah ikut sertifikat, sudah ikut pendidikan PPG selama belum terbit ijazah
atau sertifikat kelulusan dari pendidikan profesi guru tadi, maka itu belum bisa diajukan. Nah, kalau ternyata lintas semester, misalkan PPG-nya yang PPG angkatan ketiga, PPG dalam jabatan angkatan ketiga, mulainya adalah bulan Desember, sehingga akan tuntas di bulan Februari. Ya. Maka pembuatan SKP pendidikan PPG, Bapak Ibu bisa manfaatkan. Di situ poinnya besar, Bapak Ibu. Tadi sudah saya tunjukkan ada 126, 128 poinnya, kan seperti itu. Itu bisa diajukan dan kemudian penilaiannya memanfaatkan poin tadi. Bisa, intinya bisa. Hanya saja kapan mulainya? Saat mulai Bapak Ibu mencantumkan. Mungkin karena diprediksi belum bisa lulus di semester itu, tidak dicantumkan untuk mendapatkan PPG, tidak mendapatkan sertifikat. Dengan aktivitas pendidikan lain, membuat ikut seminarnya yang dikedepankan. Yang diprediksi saya akan lulus di semester depan, maka semester sekarang Bapak Ibu pendidikannya yang bisa dinilai adalah pendidikan-pendidikan lain karena belum bisa mendapatkan sertifikat. Ya, cukup saya kira. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Lia dan Pak Kus untuk jawaban di sesi pertama ini. Selanjutnya kita membuka sesi kedua, yaitu untuk yang mau menanyakan langsung. Mungkin diawali dari dinas dulu, yang dari dinas pendidikan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada dari dinas pendidikan yang ingin bertanya?